Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra, itu surah yang ke-17, bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'amdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini ayatnya Quran surat Al-Isra ayat pertama. Asbabun nuzulnya ketika turun ayat ini, baginda Rasul Nabi Muhammad dalam keadaan sedih, maka diistilahkan ataupun dikenal dengan amun huzn. Pernah kita bahas ya, tapi ini kita akan pertegas. Amun huzn, yaitu tahun kesedihan. Kenapa baginda Rasul sedih? Pertanyaannya. Yang pertama adalah karena istri tercinta yang bernama Siti Khadijah meninggal dunia. Yang selama ini ataupun selama dakwah Rasulullah itu mengorbankan harta, waktunya, semuanya untuk perjuangan baginda Rasul. Siti Khadijah itu salah satu konglomerat ya, ataupun perempuan yang kaya raya. Kekayaannya itu hampir separuh, bahkan ada yang dinyatakan 3/4 kekayaan orang Mekah waktu itu, Masya Allah. Dan itu Allah takdirkan menyokong dakwahnya Rasulullah sampai beliau wafat. Itu yang pertama. Maka Rasul sedih. Kemudian yang kedua, sebab sedihnya Rasul adalah ditinggalkan ataupun meninggalnya paman yang bernama Abu Thalib. Kenapa Rasul sedih? Sejak ditinggal kakeknya Abdul Muttalib yang diamanati untuk mengasuh baginda Rasul, yang menjaga baginda Rasul adalah pamannya Abu Thalib. Sekian pun tahun, puluhan tahun. Ada yang ganggu misalnya dakwah Rasul, beliaulah yang pasang badan. Waktu beliau juga ke Syam, diikuti orang-orang Yahudi yang ingin membunuh baginda Rasul. Waktu itu masih kecil, belum jadi nabi. Siapa yang membela? Abu Thalib dan paman-pamannya yang lain. Terus sampai baginda Rasul diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun, masih terus membela Rasulullah. Ada yang ganggu pasang badan, semua dikerahkan, meninggal dunia. Makanya Rasulullah sedih. Amun huzn. Ini alasan utama. Selain itu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan ataupun minta support dari kaum Taif, Bani Taif, itu masih saudara Rasulullah. Sampai sana apa yang terjadi? Bukannya disambut dengan baik, ahlan wa sahlan, melainkan apa? Dilemparin kotoran Rasulullah, dilempar batu. Jadi ketua-ketuanya itu mengkoordinir anak-anak, bayangin,
anak-anak dikoordinir untuk mengganggu Rasulullah. Dilemparin kotoran, dilemparin batu sampai berdarah-darah baginda Rasul. Sedih, tambah sedih lagi. Yang seharusnya mereka membela atau membantu minimal ahlan wa sahlan, melayani. Ini ternyata di luar dari ekspektasi. Tambah sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Rasulullah, yaitu di Isra Mi'raj. Itu hadiah. Jadi Rasul itu sedih. Nabi saja yang maksum, nggak punya salah, Allah berikan ujiannya, masya Allah. Luar biasa hadirin. Istrinya meninggal, pamannya meninggal, ke kaum Taif juga nggak diterima dengan baik. Makanya sedih banget, Allah berikan hadiah di Isra Mi'raj kan. Subhanalladzi, diawali dengan kata subhana, maha suci. Masya Allah. Artinya ini perjalanan bukan sembarang perjalanan. Memiliki ibrah yang besar, maha suci, kuasaan Allah Ta'ala. Karena memang tidak bisa diterima oleh logika saat itu hadirin. Ya. Subhanalladzi asra, alladzi yang asra memperjalankan pada malam hari, bi'abdihi dengan hambanya. Secara ilmu tafsir, bi'abdihi itu berarti yang diperjalankan adalah abdun itu hamba, jasad berarti bersama ruhnya. Jasad dan ruhnya. Bi'abdihi lailan, pada malam hari. Kemarin udah dibahas ya sama Pak Ustadz. Ini ringkas saja. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala malam hari. Dari mana hadirin? Minal Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Kemana? Ilal Masjidil Aqsa. Ke Masjid Aqsa, Palestina. Kalau menggunakan kendaraan tercepat saat itu kuda, itu kurang lebih 1 bulan perjalanan. Masya Allah. Makanya baginda Rasul ini kan diperjalankan tuh nggak nyampe semalaman. Sebelum subuh udah balik. Oh bahasanya. Sebelum subuh sudah balik. Padahal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu saja butuh waktu perjalanan kuda itu sebulan. Nanti ada penjelasannya. Ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi negara-negara di sekitaran Palestina. Haulahu, sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, kami ingin memperlihatkan ya tanda-tanda kami, kekuasaan Allah Ta'ala. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah, huwa Allah lembarnya, as-sami' yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat. Suka kebulak-balik biasanya. Innahu huwas sami'ul alim. Ya, yang benar adalah innahu huwas sami'ul basir. Ya segitu gitu. Suka kebulak-balik. Alim, basir. Yang mendengar, maha melihat. Nah, perjalanan ini Masya Allah. Dari Masjidil Haram diperjalankan ke Masjidil Aqsa jauh. Kemudian dari Masjidil Aqsa Allah takdirkan baginda Rasul di Mi'rajkan. Kalau Isra perjalanan malam, ya, sampai Al-Aqsa itu kemudian Allah Mi'rajkan. Kemana? Ke Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha itu? Di langit 7, atasnya lagi ya Ustaz Sarul ya.
arsy-Nya Allah, ataupun sudah dekat sama arsy-Nya Allah. Sidratul Muntaha. Itu secara keilmuan para alim ulama mengatakan Ka'bah itu tembus langsung ke Sidratul Muntaha. Di atas itu ada juga, ada Ka'bah juga yang dikelilingi malaikat. 70.000 malaikat setiap hari berkeliling di sana. Ya, setelah tawaf 70.000 malaikat itu gantian besok lagi, itu nggak balik lagi. Ustaz Wildan ya, kalau tidak salah ya. 70.000 tawaf, gantian besok lagi 70.000 lagi, yang 70.000 pertama tuh nggak balik lagi. Berarti apa? Malaikat banyak banget gitu. Masya Allah, sampai saat ini ngurusin seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit pertama dibahas kemarin ya. Saya ringkas saja, ketemu siapa? Nabi siapa? Nabi Isa ya. Nabi Isa alaihissalam. Langit kedua ketemu Nabi. Langit ketiga ketemu Nabi. Sampai langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sampai Sidratul Muntaha. Langit selanjutnya setelah 7 itu langsung ya. Udah nggak ada lagi. Sidratul Muntaha berarti kan. Di ujungnya. Malaikat Jibril alaihissalam stop. Ya Muhammad. Bahasa kitanya kan. Anda sampai sini doang. Itu sasarannya. Kalau bahasa kita ya. Anda sampai sini doang. Kemampuan Anda sampai sini doang. Atau kalau bahasa para alim ulama, SK Anda sampai sini doang nih. Itu SK gitu. Terus apa yang disampaikan? Jadi Rasulullah diminta untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sebagian ulama mengatakan ada hijab ataupun tabir. Ada sebagian ulama mengatakan langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bicara masalah khilafiyah ini. Artinya bertemulah Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah perjalanan ini? Kalau ibadah yang lain ataupun contohnya puasa, itu kalamullah, firman Allah melalui wahyu yang disampaikan malaikat Jibril. Betul apa betul? Bagi kita mau puasa nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasul langsung. Nah, sedangkan ini Rasulullah mendapatkan perintah langsung dari siapa? Allahu Azza wa Jalla. Allahu Ta'ala. Apa perintahnya? Yaitu salat. Berapa? 50 waktu. Ya. Maka dikisahkan itu dalam sirahnya ataupun dibahas di kitab itu, turun lagi ke langit keberapa, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, umat kamu itu gak sanggup kalau 50 waktu. Saya aja badan gede-gede aja berat gitu kan. Terus apa? Dialog ini dialog bahasa kita aja ya. Artinya minta lagi keringanan kepada Allah Ta'ala. Datang lagi kepada Allah Ta'ala, mau diringankan. Jadi berapa? Jadi 45. Terus ketemu Nabi Musa lagi, balik lagi. Ringkas saja sampai terakhir sudah 10, ya kan? Dapat 5 waktu akhirnya, ya kan? Pas ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau bahasa kita itu malu lah. Udah dikasih 5 mas 6, mungkin kita kurangin lagi. Bahasanya gitulah. Manusiawinya. Udah dikasih 5, ngomong-ngomong lagi mau dapat keringanan lagi, malu Rasulullah kan. Artinya intinya ini bahasa kita ya. Poinnya adalah Allah perintahkan kita kepada Rasulullah untuk umatnya, yaitu sholat 5.
langsung. Ya. Jadi perintah itu langsung Allah yang memerintahkan. Haji dalam Al-Quran ada melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kalau sholat langsung Allah yang memerintahkan. Makanya penting sekali yang namanya sholat. Di masjid memang diutamakan. Kalau memang sibuk ada apa, tetap harus sesibuk apapun kita harus jalankan sholat 5 waktu. Kenapa? Sholat 5 waktu itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena Allah yang menjamin rezeki kita. Karena Allah yang menghidupkan kita. Allah yang beri nikmat kepada kita. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat bisa datang hari ini. Masya Allah, tabarakallah, itu nikmat Allah semua. Makanya jangan tinggalkan sholat. Setuju? Takbir. Itu hikmah perjalanan. Salat 5 waktu. Mi'raj itu ketika kita dalam keadaan apapun, Rasulullah itu dalam keadaan sedih, Allah hibur dengan sholat. Kita punya masalah seberat apapun, sholat. Itu kunci itu. Makanya pernah ada cerita sedikit lucu kan. Ketika ada orang lupa naruh kunci. Di mana kunci motor saya? Sudah ente sholat 5 waktu, sholat 2 rakaat. Pas lagi Allah ini kunci kan. Oh iya, ketinggalan di kamar mandi kayaknya. Ya. Itu sederhana, contoh sederhana. Artinya seberat apapun persoalan hidup kita, sholat. Karena saat sholat kita banyak mengadu kepada Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Disitulah kita berdialog kepada Allah Ta'ala. Karena apa yang kita baca itu doa sebagian besar. Rabbi firli, warhamni, wazburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Contoh saja antara sujud dan duduk. Itu doa loh. Rabbi firli, ya Allah ampunkan dosaku. Ya. Warhamni, kasihilah aku. Wazburni, tutup aib-aibku. Dan seterusnya sampai kita diminta ampun kepada Allah Ta'ala. Doa dengan sholat. Itu pentingnya. Mi'raj Rasulullah sampai diperintahkan langsung di-mi'rajkan khusus untuk menjalankan perintah sholat 5 waktu. Subuh berapa rakaat? Kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, totalnya 17 rakaat. Itu yang wajib. Belum lagi nanti rawatibnya, ada ba'diyah, ada qabliyah. Allah berikan juga melalui baginda Rasul barang siapa yang sholat subuh sebelum sholat subuh 2 rakaat, nama sholat fajar. Itu keutamaannya adalah lebih baik daripada seisi bumi, ya. Bumi dan isinya. Masya Allah, itu fadilahnya. Nah, setelah perjalanan ini Rasulullah turun ke muka bumi. Disinilah terjadi yang namanya deklarasi kepercayaan, belief. Karena apa? Ketika baginda Rasul menyampaikan ini kepada kaumnya, sebagian besar itu banyak yang murtad saat itu. Gak percaya, Ustaz Sarul. Betul. Kalau kita hidup saat itu pun mungkin akan mikir gitu kan. Yang bener aja orang Palestina aja 1 bulan perjalanan. Ini Nabi Muhammad atau Muhammad mungkin yang manggil kayak gitu kan. Bisa setengah malam, gak nyampe 1 malam, sampai sebelum subuh udah sampai rumah lagi. Sampai ke langit lagi, bayangin. Saat itu. Makanya salah satu sahabat yang Allah takdirkan menjadi pembenar namanya Abu Bakar As-Siddiq. Nah itulah kenapa dia Abu Bakar As-Siddiq, karena dia membenarkan perjalanan baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Maka digelar As-Siddiq, yang benar, yang membenarkan. Itu sejarahnya. Barulah para orang-orang Quraisy kesempatan ya untuk istilahnya mengompor-ngomporin, udah nggak benar tuh Muhammad.
Itu dikompor-komporin. Hoax itu, ngarang itu. Ya, logikanya memang seperti itu, tapi dengan kekuasaan Allah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa itu, beliau kan diperlihatkan para kafilah, orang berdagang. Kemudian tiang-tiang Masjid Al-Aqsa itu dijelaskan. Sekian pintunya, sekian tiangnya, yang lewat tuh perniagaan ini, dan itu dibenarkan. Makanya yang tadinya murtad akhirnya kembali lagi meyakini ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka subhana, maha suci di awal. Itu ceritanya. Masya Allah, tabarakallah. Allah. Kembali normal, masyarakat kembali menerima Rasulullah, dan disampaikanlah kewajiban ini kepada umatnya untuk menjalankan ibadah sholat